Bismillahirrahmanirrahim. Wa Syekhul Imamul Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi fi ummi waladin lah. Salamun ala man tayammatni bitarfiha walam ati khaddaiha walam hati tarfiha. Sabatni wa asabatni fatatun maliha tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. Naam. Berkata Syekhul Imamul Ajal, pemimpin Syekh, seorang guru, Al-Imam Al-Ajal, yang imam besarnya, Najmuddin, bintangnya agama, Najmuddin, ya. Umar bin Muhammad An-Nasafi fi ummi waladin lah, berkata kepada Ummu Walad. Ummu Walad ini, jadi beliau ini punya budak, dikumpuli. Kemudian setelah itu budak ini punya anak dari dia, maka disebut Ummi Walad. Anaknya ibunya anak, gitu ya. Bukan istri karena enggak dinikah. Kan budak kan boleh kan dikumpuli. Dulu, sekarang enggak ada perbudakan sudah. Kalau sudah hukum dunia internasional sudah ditiadakan untuk sekarang. Mungkin ada lagi besok, mungkin ya, naudzubillah. Tapi ya kena, alhamdulillah. Takutnya nanti kita kalau perang kita jadi budak. Ya. Enggak usah lah ya. Jadi si imam ini punya budak, kemudian dikumpuli, punya anak. Anaknya dia, anaknya si tuan, anaknya bukan budak. Lah, ibunya namanya Ummu Walad. Ya. Cantik ini Ummu Walad ini, maksudnya budaknya cantik kan dikumpuli. Kan budak enggak apa dikumpuli kan. Lah, budak ini nanti kalau dikumpuli tuannya, maka keberuntungan bagi si budak apa? Ketika tuanya meninggal langsung spontan dia menjadi bebas mutlak tanpa syarat. Ya. Setelah budaknya meninggal, otomatis dia menjadi bebas gara-gara dia menjadi Ummu Walad. Makanya dalam Islam ngumpuli budak enggak apa-apa. Untuk apa ini? Supaya perbudakan itu dikikis habis sedikit demi sedikit. Dengan cara tadi, ya, memerdekakan budak, ya kan banyak kan, banyak kafaroh itu, kafarohnya membebaskan budak ada, ya kan. Nah, di antaranya juga supaya budak itu supaya budak ini dapat bebas dengan apa tadi, dengan mudah dalam Islam boleh dikumpuli, ya. Jadi termasuk wanita yang halal dikumpuli oleh orang laki adalah istrinya sendiri satu, yang kedua budak, ya. Dia punya budak 10 ya enggak apa-apa ya, boleh dikumpuli semua. Misalkan, ya. Punya anak semua ya enggak apa. Nanti kalau ente mati, budak 10 ini bebas semua. Ya. Loh, kalau kita jadi budak lari aja biar nanti, enggak bisa. Kalau sudah ada kadang jadi budak, sudah jadi budak. Kalau dia pergi dari tuannya, kalau bukan tanpa hak, maka dia dosa, ya, maksiat dia. Kasihan. Kecuali dibebaskan, maka hukum kemanusiaan, hukum dunia sudah dia terbebas dari budak. Nah, gitu ya. Nah, si imam ini punya budak, makanya dia berkata kepada Ummu Waladin lah. Kepada ibunya anak yang dia miliki, budak perempuan yang dia miliki, yang dia punya anak dari budak tadi, mengatakan, ya, karena namanya manusiawi ya, si imam ini ya otomatis mungkin juga punya keterpikatan hati kepada si budak tadi, ya kan? Mungkin mengganggu si imam ini, tidak fokus gara-gara budak tadi. Akhirnya dia
melontarkan sebuah syair mengatakan, salamun ala man tayammatni bitarfiha. Salamun, kirim salam gitu ya, keselamatan. Kirim salam kepada orang yang tayammatni, yang telah memikatku, kepada budak jariyah yang telah memikatku bitarfiha dengan apa tadi? Dengan kilauan dengan kedipan matanya, tarf, dengan kedipan matanya. Perempuan kan kalau cantik kan kalau berkedipan ya gare orang gitu ya. Walam ati khaddiha, dan berkilau atau lembut kilauan khaddaiha, dua pipinya. Pintar berarti ya buat syair. Ya, memang seorang mana ya. Walam hati tarfiha, dan kejelian kedipan matanya. Ya. Tergoda ya berarti kan sampai mengumpuli. Sabatni wa asbatni fatatun maliha. Sabatni, telah menawanku, wa asbatni, dan telah merindukanku, telah menawanku ya. Fatatun malihatun, seorang gadis muda belia, ibu budaknya katanya masa gitu. Tahayyartil awham fi kunhi wasfiha, membingungkan hati, akal, fi kunhi wasfiha, di dalam mengungkap hakikat sifatnya perempuan tadi. Oh, tapi ini jangan dibuat ya, nanti ditulis dibuat status ke si fulanah nanti. Oh jangan ya, anak nggak tanggung jawab loh ya, cuma anak cuma tok ya, nggak bisa tidur setahun si perempuan kalau digitu kan dipuji ya, GR langsung ya. Tahayyaratil awham fi kunhi wasfiya, katanya si imam tadi, si Imam Nasr tadi, telah membingungkan, tahayyar itu membingungkan, telah membingungkan hati atau akal pikiran di dalam mengungkap hakikat sifat perempuan tadi, saking cantiknya tadi si budak tadi ya. Fakultu, maka aku katakan, darni, was, tinggalkan aku, wa a'darini, maafkan aku gitu ya. A'darini, beri maaf padaku, maksudnya wes tinggalan, wes nanti bebas gitu maksudnya. Lapo gitu ya, ngurusi budak akhirnya dia ndak punya kesempatan untuk belajar akhirnya gitu ya, untuk menambah ilmu gara-gara dia terpikat sama budak tadi. Fa inni, maka sesungguhnya aku, syaghaftu, ingin, bitahsilil ulum, ingin menghasilkan ilmu, ingin belajar lagi. Wes wahai budak yang cantik, wes ojo ganggu aku gitu ya, wes sampean bebas ke sana biar ndak kepikiran gitu ya. Karena kalau masih di rumahnya tetap jadi budaknya, kepikiran dia. Ya kan? Orang berakal ya, ada wanita cantik siapapun ya, tambah apalagi seorang sekelas ulama. Makanya kenapa sih ulama ini kok salah satunya banyak ya, ulama ini kok banyak yang istrinya masih 4 gitu ya. Karena orang ini kalau banyak zikir, terus dia lebih dekat dengan Allah, maka kedekatan tadi kadang-kadang timbul menjadi syahwat yang kuat, sehingga syahwat itu perlu dilampiaskan. Bahaya kalau gitu ya, bahaya kalau orang yang sedang dekat dengan Allah sampai syahwatnya enggak terlampiaskan, akhirnya takutnya nanti dia tergoda setan. Makanya disiasati, nikahnya 4 gitu ya. Jadi jangan salah paham, ulama kok pakai istri lo, beda lagi. Ente bukan ulama, ente banyak nganggur, ya syahwatnya biasa-biasa. Ente banyak kerja, syahwatnya biasa-biasa. Mereka nggak pernah kerja, kerjaannya wiritan, sama ngaji, sama zikir pada Allah, sampai seperti itu. Akhirnya tadi syahwatnya besar. Ya. Jadi orang banyak zikir itu nikmat kan ya. Kenikmatan itu akhirnya terlampiaskan dengan syahwat. Nah,
untuk melampiaskan syahwat tadi, ini harus ada istrinya. Ya, jangan salah paham ya. Ulama Syed Muhammad Al-Maliki, beliau ini istrinya 4, ya, dibuatkan rumah sendiri, ya gitu. Ya, banyak ulama minal aktob, ulama besar mesti istrinya lebih dari 1, minimal 2. Tadi ya. Bukan berarti mereka ini kemaruk gitu, enggak, karena keperluan, gitu ya. Keperluan untuk menenangkan jiwanya biar bisa terkontrol, biar bisa normal ketika dia menghadap kepada Allah, ngajarnya, wiritanya dan lain-lainnya. Nah. Ini fakultu darni wa'darini, aku katakan pada perempuan tadi, tinggalkan aku, beri maaf padaku, beri rukhsah, beri rukhsah padaku. Maka karena apa? Karena sesungguhnya aku syagaftu, ya, ingin bitahsilil ulumi, ingin menghasilkan ilmu yang banyak, ingin belajar lagi, wa kashfiha, dan ingin menyingkap ilmu-ilmu lagi, ya. Wali fi tullabil fadl wal ilmi wat tuqa ghinan an ghina al ghaniyah wa arfiha, ya. Wali dan aku, ya, fi tullabil fadl, di dalam tullabil fadl, di dalam di dalam mencari keutamaan, wal ilm, dan ilmu, wat tuqa, dan ketakwaan, gina al ghaniyah, sudah tidak perlu, gina itu berarti kaya, ya, tidak perlu an gina al ghaniyah dari lagunya biduan perempuan. Mungkin perempuannya, budaknya ini budak dari luar, ya, dia bisa bernyanyi, sehingga dengan nyanyiannya si laki si budak tadi, mungkin si imam tadi bisa asik dengan lagunya tadi, ya. Katanya aku di dalam mencari keutamaan, ilmu, dan ketakwaan sudah tidak perlu dari lagu gina, ya, ghaniyan, gina atau ghana, ya, tidak perlu atau tidak butuh dari lagu biduan perempuan, al-ghaniyah, biduan perempuan, wa arfiha, dan kesedapannya, sudah tidak perlu itu. Maka ibarat wis tinggalan sudah, ojo mengganggu saya dalam belajar. Makanya orang belajar itu harus tadi, ya, ini masih ada kaitannya yang di atas kemarin, yang kita bahas, bahwa belajar itu jangan menyibukkan diri dengan sesuatu, ya, memayahkan dirinya, jangan membuat masalah yang berkaitan alaik, jangan banyak urusan, jangan, terutama urusan perempuan. Orang itu kalau sudah kena urusan perempuan, orang laki kalau sudah kena terpikat sama perempuan tidak bakal fokus, ngajinya ngelentur, ya, kelihatannya khusyuk, menang ketok gini, usahanya didelok, padahal dia nggak delok ustadz, mikir perempuan tadi, ya. Matanya ya dilihat, tapi hatinya sudah kemana-mana dia. Ustadznya husnudzon, hari ini kok fokus ya, padahal ya enggak, ya. Nanti akhir pelajaran ditanya apa, enggak bisa apa, karena dia enggak fokus, hatinya enggak hadir. Nah, makanya jauhi perempuan, ya, jauhi perempuan. Kita masih belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya, cok khawatir datang sendiri. Apalagi kita santri, ya, santri ini jual mahal, cok jual murah. Kena lirikan sedikit terus merasa GR, jangan. Ente murahan berarti, jangan, ya kan? Ada seperti itu, kadang ada, ya, jangan. Santri ini kalau bisa jangan mencari tapi dicari, begitu, ya, ya. Cok nyari tapi dicari. Ya, apa caranya? Ilmunya perbanyak, akhlaknya berbagus. Nanti pulang ke rumah, di kampung uang rebutan, aneh sapa iku? Gitu. Ya. Aduh rek, anakku kok cilik ya. Coba segede, wah tak coba gitu. Disesali oleh orang tadi. Waduh rek, anakku wis payu kabeh, iki ono santri bagus ini. Aduh emane begitu. Ya, kalau itu nanti ente berhasil punya ilmu, akhlaknya bagus.
Tapi kalau ente pulang kampung podo wae ya enggak direkan sama orang. Ya. Jangan khawatir. Allah akan menyiapkan untuk Anda kalau Anda sabar dengan yang terbaik, ojo khawatir. Ya, ojo khawatir. Tapi kalau ente sibuk sendiri, Allah ya sudah kalau dewe rek gitu ya. Kalau dewe wis terserah ente gitu. Tapi kalau kita sabar, justru cari ya keutamaan dulu, Allah sudah nyiapkan nanti. Banyak terbukti. Ya. Bisa tanya kepada saya nanti contoh-contohnya. Ya. Iya, banyak, sok khawatir banyak. Dan contohan, ya. Urusan nanti kan gak rapi-rapi loh, itu takdir kawan, ya kawan takdir. Kita kalau nanti takdirnya nikah tahun sekian, itu Allah tidak bakal merubah yang sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak bakal berubah, gitu ya. Ini sudah ditentukan, gitu ya. Kita ini dengan siapa, di mana sudah ditentukan. Hatta dicari kemana-mana, ente cari ke Jakarta, cari ke luar negeri, ternyata tonggoi dewe dekat rumah. Ya kan nggak tahu kan. Ternyata sekarang belum ada. Wong tuane sik kayak terapi. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kita harus golek lirik kemana-mana, ternyata orang tuanya yang bakal jodohkan anaknya dengan kita sik kayak terapi. Ya. Ya enggak apa-apa ya. Nanti berarti kan dia dapat mudah. Ya. Ya, solihin. Begitu. Ojo ke susu ya. Ya, ojo ke susu. Yakinlah Allah sudah ngatur semuanya. Kita ambil yang paling penting dulu, yang paling pokok. Ya memang usaha, oke usaha. Kita usaha enggak apa-apa. Baca wirid. Cuma ojo kayak orang-orang awam tadi itu bergerilya cari, jangan. Usahakan jadilah orang yang dicari bukan yang nyari gitu. Ya. Siap ya. Ya. Pinter osek tapi. Lah gak pinter gak perlu dicari ente ya. Ya, pinter sih baru nanti bakal dicari ente. Jangan khawatir. Ya. Taunya kapan ketika kau dicari nanti ente oleh payu, oleh ente wis ketemu satu bakal banyak yang ngomong aslinya mbak aku itu. Mbak seperti itu ternyata. Loh. Ternyata banyak yang nyari ternyata begitu. Ya. Iya. Ternyata ini kenyataan ya, kenyataan. Santri ya, maka yang penting santri pinter berakhlak itu jadi apa tadi? Jadi bahan tungguan orang. Itu pasti udah. Tapi ojo terlena dengan itu, nanti bangga, nanti lo omong ikin dulu, ngenteni aku jangan. belum tentu, ya belum tentu. Tapi yang pasti ya, insya Allah. Ya, pinter ose, ya, pinter ose. Lega pinter ya guys. Orang ya berakal lah, saya milih sopo gitu, ya, nah, gitu. Jadi sekali lagi, ndak usah ngurus itu dulu, ya, karena nanti kita kalau sekali terpikat, kita ndak bakal bisa berhasil dalam ilmu. Mesti ndak fokus, mesti ndak berhasil pun kelihatannya tok berhasil, cuma isinya ndak bakal ada. Toh kalau ada pun ndak sempurna. Ya. Kemudian wa masbabun nisyan. Nah, sekarang adapun penyebab-penyebab lupa, wa amma asbabu nisyanil ilmi fa aklul kusbarah ar-rutbah. Wa tufah al-hamid. Wan nadar ilal maslub wa qiraatul lahil qubur wal murur baina qitaril jamal. Ini salah satu penyebab lupa dalam ilmu terutama. Yang pertama adalah diantaranya fa'aklul kuzbarah ar-rutbah, memakan ketumbar yang basah. Ya. Ketumbar basah. Tapi lah apa man ketumbar ya, ketumbar itu buat apa namanya, bumbu campuran semuanya wes itu sudah hilang sudah. Ya. Wa tufahul hamid, nah, ini banyak sering. Ya.
dan memakan tufah. Tufah itu buah apel ya. Apel al-hamid yang masih ini apa? Kecut. Jadi makan kecut-kecut itu salah satu yang dapat membuat lupaan. Ada cerita, ana dulu Ustaz Tato yang cerita ini ya. Jadi Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazzi, pengarang apa ini? Pengarang Syarah Abi Suja, pengarang Fathul Qoribul Mujib fi Halli Alfadit Taqrib. Ya. Beliau ini seorang yang alim allama, ibarat yang diberi madat oleh Allah, beri ilmu, saking derasnya ilmu. Jadi beliau ini kalau dalam keadaan normal, beliau ini ilmu yang turun ke otaknya beliau dengan yang dia tulis nggak nutut. Gitu ya. Saking derasnya gitu ya. Futuh saking apa tadi lebarnya futuh, saking cepatnya futuh, banyaknya futuh sampai nggak sumbut nulisnya. Gitu ya, nggak sumbut. Kebanyakan yang masuk yang dikeluarkan sedikit, maksudnya nggak nutut. Lah, cara satu-satunya beliau supaya normal lagi gitu ya, supaya bisa nutut, bisa nyantai. Beliau caranya memakan makanan yang apa? Yang masih apa tadi? Asam, apa tadi? Kecut. Makan makanan yang kecut. Salah satunya. Baru kalau sudah makan apa sesuatu yang rasanya kecut, beliau nih turun lagi, biasa. Tapi kalau tidak makan itu, katanya ini kata Sato dulu, Anda pernah cerita di Sato ini. Kalau tidak seperti itu, beliau ini ibarat tidak nutut anunya, apa namanya? Futuhnya tidak nutut, gitu ya. Jadi yang masuk sama yang dikeluarkan lebih banyak yang masuk. Kalau kita enggak kan, yang keluar yang masuk lebih banyak yang keluar. Kadang tidak masuk sama sekali, keluarnya banyak, gitu. Kita gitu biasanya. Beda. Nah ini salah satu penyebabnya adalah untuk apa ini? Penyebab apa tadi? Lupa terhadap ilmu adalah salah satunya memakan buah apel yang masih kecut. Wan nadhar ilal maslub, dan melihat kepada salib. Nah, ini melihat salib. Ini yang menyebabkan lupa. Wa qiraatul lauhil kubur, membaca lauhil kubur, maisan, membaca tulisan yang ada di maisan, gitu ya, dibaca itu dapat menyebabkan lupaan. Kalau usah dibaca, dibatin aja, ya, apalagi dieja ya. Lain kalau kita membicarakan itu kuburan siapa nih? Oh, kuburannya fulan, enggak apa-apa. Tapi kalau baca, gitu ya. Lain kan kalau kita membicarakan bukan baca, lain lagi. Ngomongkan kuburan itu kuburannya fulan, itu tulisannya. Cuma kan enggak baca, lain lagi. Kemudian wal murur baina qitaril jamal, dan lewat di antara qitaril jamal, maksudnya antara ini onta yang digandeng. Jadi onta itu digandeng kayak sapi itu loh, buat narik brojol ya. Kalau dia akan ada deh. Kan ada talinya kan tengah-tengah. Nah, lewat di tengah-tengahnya itu adalah salah satu penyebab lupa. Ini kalau jamal ini onta. Jadi melewati antara onta yang digandeng, dia lewat tengah-tengahnya. Ini penyebab lupa. Wa ilqaul alqamul hal alal ard, dan ilqa membuang, ilqa itu melempar ya, melempar. Ilqaul alqamlu, qamli, melempar kutu rambut. Qaml itu kutu rambut. Nanti sing kutuan ya, kan orang dulu kan biasanya di apa? Nyelek gitu ya kalau bahasa Madura ya. Ngambil kutu kemudian dibuang ke tanah. Ini salah satu yang penyebab lupa. Ya apa? Ya dipateni. Karena ini kan dipateni sudah satu. Nah, nanti kalau ada di tanah dia ndak mati, harus nanti merayap ke rambutnya orang lain. Ya, seakan ya orang lain. Jadi melempar dalam keadaan hidup alal ardi, ke tanah. Nah,
Makanya orang-orang dulu biasanya ya, orang-orang kampung tuh biasanya kalau ngambil kutu nyelek gitu ya, enggak dibuang tapi dipites gitu ya biar mati. Ya mungkin ngambil dari sini. Ada sampai keterlaluan digigit ketek gitu ya. Itu ojo, kalau itu ojo jangan ya. Sampai keterlaluan nih. Dipites biasanya, di apa? Dipites sama kuku biar mati. Ya. Kalau dibuang dalam keadaan hidup ini dapat menyebabkan lupa. Aneh. Kalau sekarang jarang, apa tadi? Kutu itu jarang. Wal hijamah ala nuqratil qafa. Lah ini jarang nih ya. Allah, kadang-kadang kita ya. Wal hijamah, hijam itu canduk. Ya, canduk, tahu canduk ya? Bekam. Bekam di mana? Bekam ala nuqratil qafa. Di lengkuk. Ya, lengkuk belakang kepala. Ya. Belakang kepala di sini. Ya. Atau apa? Lengkuk bahasanya. Di belakang kepala. Ini dapat menyebabkan lupa. Fatajannabuha kulluha, maka apa tadi? Maka tinggalkan kalau bisa semuanya. Turisun nisyan ini semuanya enggak ya, saya keliru. Ada keliru baca. Fatajannabuha, maka tinggalkanlah. Apa enggak ya? Lebih anu sini. Kulluha turisun nisyan, semuanya itu dapat menyebabkan lupa. Ya. Semuanya itu dapat menyebabkan lupa. Ini sesuai dengan dikatakan waradatil asar fi kulliha, ini sesuai dengan asar ini kalam ulama ya. Kalam ulama atau mungkin hadis, yang pasti kalam ulama fi kulliha, di dalam semuanya ini berdasarkan kalam ulama. Jadi bukan cerita, tapi ini kalam ulama yang tadi kita sebutkan tadi. Kemudian berikutnya sudah ya. Faslun fi ma yajlibur rizq wa ma yamna'ur rizq wa ma yazid fil umr wa ma yanqus. Fasal di dalam apa-apa yang menyebabkan datanya rizki dan apa-apa yang dapat menolak rizki. Wa ma yazidu fil umur, dan apa-apa yang dapat menambahkan umur. Wa ma yanqus, dan apa yang menyebabkan mengurangi umur. Nah, kita akan bahas ini insyaallah dia akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdika. Wallahu a'lam bishawab.